Om Swastiastu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa. Karena atas berkat rahmatnya lah, kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Diputu Siska Juliantini dengan NIM 2417041264 akan mempersembahkan Dharma Wacana yang berjudul Etika dalam Agama Hindu dan Tantangan di Era Modern. Jika kita berbicara mengenai etika dalam agama Hindu, maka kita pasti sudah mengenal apa itu susila. Jika dilihat dari asalnya, su yang berarti baik dan sila berarti tingkah laku atau perilaku. Jadi, susila merupakan sebuah tingkah laku atau perilaku yang baik supaya hidup kita harmonis dan juga bermoral. Etika dalam agama Hindu tidak hanya mengajarkan kita tentang aturan yang kaku, tetapi juga pedoman hidup, seperti yang diajarkan pada Weda, Bhagavad Gita, dan juga Manawa Dharma Sastra. Bahkan dalam Saras Muscaya disebutkan bahwa susila adalah hal yang paling utama bagi manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Bhagavad Gita bab 16 sloka 1-3 yang dimana menjelaskan sifat-sifat mulia dan sifat-sifat yang harus dikembangkan. Kita diingatkan untuk mengembangkan sifat ketulusan, pengendalian diri, dan kasih sayang yang menjadi etika dalam agama Hindu. Yang dimana sloka ini berbunyi, Dhamma sama Saucam Santosa Tanu Kangarasa Janam Damas Jayatnya Ca Swadhyaya Tapa Arjana, yang berarti pengendalian diri, ketenangan, kesucian, rasa puas, pengendalian indera, memberi, berkurban, belajar kitab suci, dan kejujuran adalah sifat-sifat mulia yang harus dimiliki. Dalam agama Hindu terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi dasar etika, yang dimana saya tahu bahwa rekan-rekan semuanya sudah mengetahuinya. Yang pertama, ada Trikaya Parisuddha, yang dimana Trikaya Parisuddha ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada Manacika Parisuddha, yang berarti kesucian pikiran. Manacika Parisuddha ini mengharuskan kita atau mewajibkan kita untuk berpikir secara positif, tidak mudah curiga, dan menghindari iri dengki. Lalu yang kedua ada Wacika Parisuddha, yang dimana Wacika Parisuddha ini berarti kesucian perkataan. Kita sebagai umat manusia diharuskan untuk berkata jujur, tidak menyakiti hati orang lain, dan tidak menyebarkan kebohongan atau hoaks. Lalu yang terakhir ada Kayika Parisuddha, yang dimana Kayika Parisuddha ini berarti kesucian perbuatan. Hal ini mengajarkan kita harus berbuat baik, tidak mencuri, tidak menyakiti orang lain, dan menjalankan kewajiban dengan benar. Prinsip Trikaya Parisuddha ini sejalan dengan ajaran Weda, seperti yang terdapat pada kitab Atharva Weda bagian 12.1.45 yang berbunyi Satyavada Dharmam Cara, yang berarti katakanlah yang benar, jalankanlah Dharma. Selain itu, ada juga prinsip Ahimsa yang berarti tanpa kekerasan. Kita sebagai umat manusia dihimbau tidak melakukan kekerasan, bukan hanya tidak melakukan kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan melalui kata-kata dan pikiran. Kita diharapkan untuk dapat berpikir secara positif dan juga tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain. Selanjutnya ada Satya, yang dimana berarti kejujuran. Kita sebagai umat manusia diharapkan untuk dapat berbuat dan juga berkata sesuai dengan kebenaran yang ada. Lalu ada Daya, yang dimana Daya ini berarti kasih sayang atau empati, yang dimana hal ini tentu kita harus berempati kepada semua makhluk hidup. Yang terakhir ada prinsip Tatwamasi, yang dimana pasti rekan-rekan semuanya sudah mengetahui tentang prinsip ini. Jadi prinsip ini mengajarkan kita bahwa kita semua adalah satu di dalam kesadaran yang sama. Jadi, jika kita menyakiti orang lain, sama saja seperti kita menyakiti diri kita sendiri. Prinsip Tatwamasi ini berasal dari ajaran Upanishad yang mengingatkan kita akan kesatuan semua makhluk hidup.
Sebagaimana yang tertulis dalam Chatyoga Upanishad bagian 6.8.7 yang berbunyi Tatuam Asi, yang berarti engkau adalah dia. Makna mendalam tentang kesatuan diri dengan alam semesta. Pada zaman modern ini, kita sudah berada di era digital, yang dimana era ini tentunya menjadi era yang serba cepat dan juga penuh teknologi. Media sosial, internet, dan juga berbagai platform digital sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Tetapi, di balik semua itu, tentu ada tantangan yang besar yang harus kita hadapi, terutama soal etika. Di media sosial misalnya, kita sering sekali melihat adanya kekerasan, ujaran kebencian, adanya penyebaran berita palsu dan juga cyberbullying. Yang dimana semua ini tentu bertentangan dengan prinsip Trikaya Parisuddha dan juga Ahimsa yang kita pegang. Karena itulah, sangat penting bagi kita untuk tetap menjaga etika Hindu, tidak hanya di dalam kehidupan nyata tetapi juga di dunia maya. Kita harus sadar bahwa pikiran, kata-kata, dan juga perbuatan kita di dalam dunia digital juga memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan kita. Sebelum kita menyebarkan sebuah informasi, kita harus berpikir terlebih dahulu apakah informasi itu benar, dan jangan sampai kita ikut menyebarkan hoax yang dapat merugikan orang lain. Saat ini, berkomunikasi di media sosial, gunakanlah kata-kata yang sopan dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Hindari ujaran kebencian dan juga provokasi yang dapat memecah belah kita dan orang lain. Dan gunakan teknologi untuk hal-hal positif seperti berbagai ilmu, membantu orang lain, dan juga mendukung kegiatan keagamaan atau sosial. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya hormati, walaupun zaman akan terus berubah dengan cepat, nilai-nilai etika dalam agama Hindu tetap menjadi fondasi utama dalam kehidupan kita. Dengan menerapkan prinsip-prinsip susila, kita bisa menjaga keharmonisan dalam keluarga, masyarakat, ataupun dunia secara luas. Mari kita manfaatkan kemajuan teknologi dengan bijaksana, supaya hidup kita tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga mulia di dalam berbudi pekerti. Marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk selalu menjaga dan juga mengamalkan etika Hindu dalam setiap aspek kehidupan. Demikian Dharma Wacana yang saya sampaikan, semoga dapat menginspirasi dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika sebelumnya ada melakukan kesalahan baik dalam perkataan dan juga perbuatan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.